Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nah, kemarin kan kita sudah belajar materi tentang kegiatan kimia. Jadi materi selanjutnya itu tentang konfigurasi elektron. Nah, sebelum mulai, mana ketiknya? Saya, Bu. Mana mesinnya? Oke. Alia, Gita, Hadir, Bu. Tirta, Hadir, Bu. Pancasila, Hadir, Bu. Abdul Malik, Hadir, Bu. Nadila, Hadir, Bu. nah, tadi seperti yang disebutkan kita akan belajar tentang konfigurasi elektron. Jadi di sini ada yang sudah tahu apa itu konfigurasi elektron? Coba kita mampu yang lain. Baik, perkenalkan nama saya Lisa dari SMP 1 pengertian dari konfigurasi elektron adalah susunan atau molekul dari suatu atom atau partikel. Jadi kan tadi sudah dibahas ya teman-temannya kalian tentang apa itu konfigurasi elektron. Jadi di sini Ibu akan memberikan contoh agar bisa membuka pemahaman Ibunya kalian lagi tentang konfigurasi elektron. Jadi kita di sini akan menentukan konfigurasi elektron dengan menentukan kulit elektron. Jadi kan hanya itu caranya toh. Jadi kita gunakan saja yang kulit elektron. Jadi adik-adik ini contoh cara mencari konfigurasi elektron. Jadi ada juga cara lain seperti menggunakan akses outbound. Jadi kira-kira di sini kalau misalkan Ibu berikan contoh, di sini ada yang sudah tahu caranya? Ya, Bu. Nah ini kan ada soalnya. Silakan coba ada satu orang Tirta, coba silakan maju. Cari konfigurasi elektron. Kira-kira adik-adik di sini sudah mengerti apa itu konfigurasi elektron, kemudian bagaimana cara pengerjaannya? Nah, oleh karena semuanya sudah mengerti dan sepertinya ya tinggal beberapa menit lagi jadi sudah pulang, sudah belum pulang. Oke, kuliahnya kita cukup sampai di sini tentang konfigurasi elektron. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk dapat jawaban. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang menekankan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon.
stimulus dicontohkan oleh WOD Indriani sebagai dosen seperti mengingatkan materi perkuliahan sebelumnya, memberikan contoh, bertanya kembali kepada mahasiswa, sedangkan respon yaitu berupa tanggapan atau jawaban dari mahasiswa terkait stimulus yang diberikan oleh teori belajar behavioristik memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh teori belajar ini yaitu teori belajar behavioristik menekankan pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Hal ini memungkinkan peneliti atau pendidik untuk mengumpulkan data yang objektif dan dapat diuji secara empiris. Dengan memahami bagaimana stimulus mempengaruhi respon, teori belajar behavioristik memungkinkan pengendalian dan prediksi perilaku. Hal ini dapat membantu dalam merancang intervensi atau strategi pembelajaran yang efektif. Teori belajar behavioristik telah digunakan secara luas dalam pendidikan untuk merancang strategi pengajaran yang efektif. Penguatan yang sesuai, hukuman, dan pengaturan lingkungan adalah contoh penerapan teori belajar behavioristik yang telah terbukti berhasil dalam meningkatkan pembelajaran siswa. Tentunya teori ini juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya mengabaikan faktor internal. Teori belajar behavioristik cenderung mengabaikan faktor-faktor internal seperti pemikiran, motivasi, dan emosi yang dapat mempengaruhi perilaku. Faktor-faktor ini dianggap sulit untuk diukur dan diamati, sehingga tidak sepenuhnya dipertimbangkan dalam teori ini. Teori belajar behavioristik cenderung pada fokus pembelajaran spesifik yang terjadi dalam situasi tertentu. Hal ini berarti bahwa perilaku yang dipelajari dalam suatu konteks mungkin tidak secara otomatis diterapkan dalam konteks lain. Kurangnya perhatian pada proses kognitif. Teori belajar behavioristik kurang memperhatikan peran proses kognitif dalam pembelajaran.